Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian semua? Ibu harap kalian dalam keadaan sehat walafiat. Nah, di pagi hari ini, sebelum kita memulai pelajaran kita, Ibu meminta satu orang untuk memimpin doa. Oke, terima kasih. Sebelum kita masuk ke materi, Ibu mau mengecek kehadiran kalian semua. Materi yang Ibu bawakan pada pagi hari ini yaitu logika dan algoritma. Ini adalah tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan kali ini. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, melalui metode diskusi, peserta didik mampu menjelaskan tentang fungsi algoritma yang benar. Yang kedua, melalui metode ceramah, peserta didik mampu memahami, mengambil kesimpulan algoritma yang baik. Yang ketiga, melalui metode praktikum, peserta didik mampu menganalisis algoritma dengan baik dan benar. Yang keempat, melalui metode proyek, peserta didik mampu membangun algoritma yang baik dan benar. Baik, langsung saja kita masuk ke materinya. Logika adalah ilmu yang mengarahkan cara berpikir untuk melakukan kegiatan dengan tujuan tertentu. Kata logika berasal dari bahasa Yunani yaitu logos yang berarti ilmu. Algoritma adalah langkah-langkah penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis, memakai bahasa yang logis untuk memecahkan suatu permasalahan. Algoritma berasal dari ilmuwan Arab yang bernama Abu Ja'far Muhammad ibnu Musa al-Khawarizmi, yaitu penulis buku Al-Jabar wal Muqabbalah. Kata Al-Khawarizmi dibaca oleh orang Barat menjadi algorithms. Kemudian lambat laun menjadi algoritma logika dan diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi algoritma. Nah, logika berasal dari bahasa Yunani yaitu logos yang berarti ilmu. Artinya, saat kita memiliki masalah, maka kita harus dapat menyelesaikan permasalahan tersebut dengan menggunakan langkah-langkah yang logis. Nah, intinya logika adalah ilmu yang mengarahkan cara berpikir untuk melakukan kegiatan dengan tujuan tertentu dan berkaitan erat dengan algoritma. Sementara algoritma adalah langkah-langkah penyelesaian yang disusun secara sistematis, memakai bahasa yang logis untuk memecahkan suatu permasalahan. Sehingga algoritma juga dapat diartikan sebagai urutan langkah secara sistematis dan logis. Selanjutnya kita akan masuk di ciri-ciri algoritma. Di sini Ibu ada 5 ciri-ciri algoritma. Yang pertama, memiliki awal dan akhir atau terbatas. Yang kedua, tidak memiliki arti ganda dan tidak membingungkan. Yang ketiga, memiliki output. Yang keempat, memiliki output. Yang kelima, harus efektif, bisa menyelesaikan persoalan. Kita akan masuk ke sifat-sifat algoritma. Algoritma bisa dikatakan baik jika memiliki sifat sebagai berikut. Yang pertama, algoritma memiliki input atau kondisi awal sebelum dilaksanakan. Nah, jika algoritma tidak memiliki kondisi awal sebelum dilaksanakan, maka algoritma itu tidak dikatakan baik untuk dimiliki. Yang kedua, menciptakan output setelah dilakukan. Nah, dikatakan algoritma yang sempurna itu dia memiliki output setelah dilakukan. Yang ketiga, metode dalam algoritma terdefinisikan dengan jelas dan mudah digunakan. Metode yang digunakan dalam algoritma itu bisa terdefinisikan dengan jelas dan mudah kita gunakan. Yang keempat, suatu algoritma harus mempunyai kondisi output atau akhir setelah sejumlah langkah yang terbatas. Sejumlahnya yang dilakukan terhadap setiap kondisi awal atau input yang telah diberikan. Terus yang kelima, langkah dalam permasalahan dilaksanakan dalam waktu tertentu, sehingga metode algoritma itu berlaku untuk setiap himpunan masukan yang sesuai dengan persoalan yang diberikan. Nah, anak-anak bisa memperhatikan sifat-sifat algoritma yang sudah diterapkan ini. Nah, jika kelima sifat algoritma itu tidak terdapat dalam suatu algoritma, maka itu belum dikatakan algoritma yang baik yang bisa digunakan. Jika setiap algoritma itu sudah memenuhi yang kelima ini, maka algoritma sudah dikatakan baik. Nah, anak-anak, kita akan masuk kepada struktur dasar algoritma. Di sini Ibu mempunyai 3 struktur dasar algoritma. Yang pertama, runtunan atau switch. Nah, switch atau runtunan dalam struktur algoritma adalah instruksi-instruksi dalam algoritma yang diproses secara berurutan
langkah demi langkah dari awal sampai akhir, dimulai dari langkah pertama hingga langkah terakhir. Dalam bahasa pemrograman, ketika instruksi bahasa pemrograman yang kita tulis diproses oleh komputer, maka komputer akan berproses dan menerjemahkan bahasa pemrograman tersebut secara berurutan dari awal hingga akhir, dimulai dari instruksi pada baris pertama hingga pada baris terakhir. Yang kedua itu pemilihan atau selection. Nah, pada umumnya instruksi algoritma itu setidaknya akan mengandung pemilihan atau selection. Instruksi akan muncul apabila ada kasus yang memiliki dua atau lebih alternatif penyelesaiannya. Misalnya kasus menyelesaikan komputer. Nah, langkah-langkah cara menyalakan komputer sebenarnya sangat mudah. Namun pada prosesnya bisa terjadi dua atau lebih alternatif penyelesaian. Nah, yang ketiga itu perulangan atau repetition. Nah, pada struktur dasar algoritma yang ketiga adalah perulangan atau repetition. Artinya kasus-kasus pemecahan masalah dalam algoritma maupun bahasa pemrograman biasanya tidak akan lepas dari kasus-kasus yang dibutuhkan pengulangan. Pada algoritma sendiri, untuk mengatasi kasus pengulangan data memiliki instruksi tersendiri. Dengan instruksi tersebut, perulangan akan lebih mudah ditulis secara singkat dan praktis daripada harus ditulis satu persatu. Selain itu, dengan struktur ini bisa menentukan bagaimana instruksi ditulis, instruksi mana yang didahulukan, dan instruksi mana yang harus diakhirkan. Nah, di sini Ibu memiliki contoh algoritma yang bisa kalian lihat di slide ini. Nah, di contoh kali ini Ibu mengambil contoh dari seorang siswa. Nah, di sini ada Dina adalah seorang siswa SMK kelas 2. Setiap hari dia pergi ke sekolah setelah melakukan sarapan. Nah, pada suatu ketika Dina akan sarapan yang tersedia hanya nasi tanpa sayur dan lauk. Kemudian terpikir oleh Dina untuk membuat tumis toge dan tempe dengan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, siapkan toge, tempe, cabai, bawang merah, bawang putih, lengkuas, dan bahan lainnya yang diperlukan. Yang kedua, iris bawang merah, bawang putih, cabai, dan lengkuas. Yang ketiga, panaskan minyak dan masukkan semua irisan bahan. Yang keempat, goreng tempe sebentar. Yang kelima, tempe, toge, kecap manis, garam, dan sedikit air. Yang keenam, aduk hingga merata semua bumbu meresap. Yang ketujuh, cicip rasanya. Jika terdapat rasa yang kurang, tambahkan bumbu secukupnya. Yang kedelapan, tumis togenya dihidangkan. Nah, dari contoh di atas merupakan penyelesaian masalah dengan menggunakan langkah-langkah penyelesaian yang dinamakan algoritma. Nah, algoritma adalah serangkaian langkah-langkah yang disusun menjadi urutan logis kegiatan untuk mencapai tujuan. Nah, baik. Jika kalian ingin membuat algoritma yang sederhana seperti Dina ini, kalian bisa mencobanya di rumah dengan cara sederhana, yaitu menggoreng telur misalnya, atau membuat energen, atau membuat nasi goreng. Itu juga termasuk langkah-langkahnya, itu juga termasuk langkah-langkah algoritma itu secara logis. Selanjutnya yaitu bagan alir. Kenapa bagan alir? Karena bagan alir ini juga termasuk dalam algoritma. Bagan alir dan algoritma itu kayak sepatu kiri dan kanan, saling melengkapi. Nah, bagan alir atau flowchart merupakan sebuah bagan yang menunjukkan aliran algoritma dan menampilkan langkah-langkah penyelesaian terhadap suatu masalah. Terdapat berbagai alasan bagi seseorang untuk menggunakan flowchart, antara lain sebagai berikut. Pertama, dokumentasi proses. Kedua, petunjuk untuk memecahkan masalah. Yang ketiga, pemrograman. Nah, di sini Ibu akan menampilkan simbol-simbol bagan alir yang kalian bisa lihat sendiri di poin-poinnya. Nah, di sini ada beberapa simbol bagan alir. Ibu baca hanya 3 saja di sini. Yang pertama, terminator. Terminator ini untuk menandai awal dan akhir sebuah flowchart. Nah, setiap membuat flowchart, terminator itu terdapat pada awalnya atau mulai. Itu semua dilambangkan dengan terminator. Dan juga nanti pas akhir flowchart nanti akan dilambangkan dengan terminator juga. Yang kedua, proses. Itu dia punya bentuk segi 4. Nah, di proses ini, simbol proses ini untuk menyatakan proses yang dilaksanakan pada tahapan tertentu. Nah,
simbol proses ini anak-anak bisa menggunakan setelah terminator. Nah, terminator kan awalnya. Nah, setelah awalnya kan ada bagan. Nah, setelah itu masuk di proses. Proses ini yang dilaksanakan di proses ini menyatakan simbol proses ini menyatakan suatu kegiatan atau proses pembuatan algoritma. Contoh kita membuat telur goreng. Nah, yang di prosesnya itu disimbolkan dengan simbol ini, simbol yang ada di PPT. Yang ketiga itu keputusan atau decision. Itu lambangnya macam kayak lambang layang-layang. Kalian bisa lihat sendiri di sini. Nah, di situ simbol ini digunakan untuk mengambil keputusan terhadap suatu kondisi, ya atau tidak. Jikalau kalian membuat algoritma tentang goreng telur. Nah, di situ kan kalian ingin menambahkan Masako atau Royco. Nah, di situ tuh ada keputusan yang dilambangkan yang ini. Nanti kalian akan memilih keputusan itu untuk memilih ya atau tidak antara dua pemilihan tersebut. Nah, selanjutnya kita masuk di kesimpulan. Nah, kesimpulan dari materi yang Ibu sudah jelaskan tadi, yaitu materi dan logika dan algoritma dari aspek algoritma dan bagan alir adalah bahwa algoritma dan bagan alir adalah dua konsep yang saling terkait dalam pemrograman komputer. Nah, algoritma adalah urutan langkah-langkah penyelesaian masalah yang logistik yang disusun secara sistematis, sedangkan bagan alir adalah representasi visualisasi dari algoritma yang membantu program untuk memahami dan mengembangkan proses algoritma secara terstruktur. Dengan menggunakan bagan alir, program dapat memahami pengembangan algoritma dengan lebih baik dalam kehidupan sehari-hari. Algoritma dan bagan alir digunakan dalam aplikasi seperti pengembangan game, pengolahan data, dan lain-lain. Oleh karena itu, memahami konsep algoritma dan bagan alir sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak-anak, dari materi yang sudah Ibu jelaskan tadi, apakah ada yang ingin bertanya atau yang belum mengerti? Bisa langsung bertanya. Nah, kalau tidak ada yang bertanya, Ibu minta satu orang untuk memimpin doa penutup kita. Oke, terima kasih. Ibu akan memberikan tugas dan dikumpulkan minggu depan. Baik, terima kasih atas waktunya. Sekian.